Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang perjalanan atau kisah Umar ibn Khattab, yang pagi ini insya Allah kita akan membahas bagian daripada kelebihannya Umar bin Khattab. Itu adalah banyak sekali Al-Quran yang turun ke muka bumi ini sesuai dengan Masya Allah lisannya Umar. Iya. Jadi perkataannya Umar ibn Khattab itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Makanya sering dikatakan bahwa lisannya Umar itu adalah banyak yang cocok dengan apa yang diinginkan oleh Allah melalui firman-Nya. Itu dahsyatnya. Kenapa bisa begitu? Karena Umar ini tidak ada yang namanya abu-abu. Benar, dukung, salah, tumbangkan. Nggak ada kata-kata dengan mengatakan salah, tunggu dulu kesempatan kali dia tobat. Nggak, hajar. Itulah Umar. Makanya Umar bin Khattab ini, kalau ada orang yang bermasalah dengan syariat Islam, itu Umar bin Khattab sering bicara langsung kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, da'ni aqta'unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Itu biasa itu Umar itu. Karena Umar bin Khattab itu tidak ada dalam pikirannya itu abu-abu, itu tidak ada. Bahkan perubahan Umar bin Khattab yang pernah kita pelajari, yang pernah saya sampaikan kepada Bunda juga, insya Allah semua lupa, ya. Karena saya juga lupa kapan menyampaikannya Bunda ya. Tapi yang jelas Umar ini waktu Islamnya insya Allah sudah dipelajari sama Bunda. Pagi-paginya ingin membunuh Rasulullah, iya kan? Tiba-tiba sebelum zuhur sudah Islam, itu 180 derajat berbalik. Setelah Islam, pertanyaan pertama, hari itu Islam, hari itu pertanyaannya tegas. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar? Kata Rasulullah, iya ya Umar. Lalu kata Umar mengatakan, lima dana khudu dunia. Kalau gitu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus diem-diem menjalankan Islam? Kalau kita benar, ayo kita terang-terangan aja. Apa yang ditakuti? Itu baru Islam. Hari pertama Islam, begitu mengatakan 2 kalimat syahadat, pertanyaan pertama, kita di jalan benar kan? Iya. Terus kenapa takut? Ayo kita maju. Ayo kita terang-terangan. Itulah Umar. Umar bin Khattab ketika ada orang yang menghina Rasulullah SAW, Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya. Jangan ya Umar, kalau gitu izinkan saya patahkan 2 giginya. Jangan ya Umar, kalau gitu izinkan saya menamparnya.
Itulah Umar. Iya. Nah, Umar bin Khattab ini dengan tegasnya, tanpa ada yang namanya warna kecuali hitam dan putih saja, maka disebutlah Umar ini Al-Faruq, gelarnya. Al-Faruq ini artinya adalah yang dapat cepat membedakan antara benar dan salah. Hatinya bunda bersih. Hati bersih. Kalau hati bersih ini menentukan sesuatu, itu langsung mulham. Mulham itu semacam ilham yang Allah berikan. Hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, Allah akan tunjukkan mana hak dan mana batil dengan mudah. Dan Umar ibn Khattab ini bunda, saking hatinya bersih sampai mendapatkan gelar Al-Faruq oleh Rasulullah SAW. Al-Faruq itu yang dapat membedakan antara hak dan batil. Umar ibn Khattab ini kalau ada orang yang bertikai, kalau mau nih Umar bin Khattab gak perlu nanya masalahnya bunda. Cukup hadapkan dua orang itu ke depan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab pandang dua-duanya. Lihat saja begini. Lihat. Setelah Umar akan mengatakan, kamu salah, ini benar. Tanpa harus ditanya. Kenapa? Masya Allah, hatinya bunda bersih. Faruq, gak ada abu-abu. Sampai pujian dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab apa bunda? Lau kana nabiyyun ba'di, lau kana nabiyyun ba'di, lakana Umar. Kalaulah harus ada nabi setelah aku, maka yang paling pantas untuk menjadi nabi itu siapa? Umar. Walakinna la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi setelah aku. Punten. Ini pujian sanjungan dari siapa? Rasulullah. Kalaulah ada nabi setelah aku, maka Umar yang akan jadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelah aku. Saking apanya? Hatinya bunda bersih, mulham. Jadi apapun yang Umar bin Khattab pandang, Umar bin Khattab putuskan, rasa-rasanya jauh daripada kekeliruan bunda. Kan hatinya bersih. Kalau bunda terbiasa hati bersih, Masya Allah, ucapan bersih, kata-kata bersih, pikiran bersih, maka Allah akan berikan berbagai macam hal kebersihan di dalam perilaku kita. Itulah gampang. Mula-mulanya kotor dalam perilaku, ya gara-gara mungkin hati kotor, mungkin makanan yang dimakan juga bukan makanan yang bersih, atau makanan kotor dalam artian makanan yang haram, maka semuanya akan berpengaruh dalam akhlak, dalam ibadah, dalam semangat ibadah, dalam kekhusyuan. Itu ngaruh bunda. Ngaruh. Air jernih, sejernih yang ada di sini. Kalau air jernih ini dimasukkan noda warna merah aja langsung ketahuan merah. Biru langsung ketahuan biru. Maka kalau seandainya hati ini bersih sejernih air, maka semuanya Masya Allah akan terasa jernih dan akan nampak kebenaran itu bunda. Tapi kalau sudah keruh, maka kebenaran itu tidak akan pernah nampak secara jelas. Umar bin Khattab hatinya bersih, maka pikirannya bersih, maka lisannya pun bersih, maka akhlaknya pun Masya Allah jernih, bersih. Maka Allah berikan kepadanya, Masya Allah tabarakallah, yang namanya gelar Rasulullah katakan Al-Faruq, yang dapat membedakan antara hak dan batil. Dan bukan hanya sekedar itu, ini yang akan kita bahas. Perkataan Umar ini Masya Allah tabarakallah banyak sekali sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Salah satunya kita pelajari satu-satu bunda. Yang pertama, banyak sih ayat-ayatnya bunda, ya banyak. Namun saya akan melihat dulu bunda. Bunda tahu yang namanya khamr. Khamr itu untuk orang-orang apa yang namanya ya? Yang namanya khamr ini adalah minuman yang harus ada di setiap rumah dulu. Seperti halnya kalau saya tanya sama bunda, insya Allah di rumah ibu ada teh nggak bunda? Adalah gitu ya teh ya. Kayaknya teh itu ya biasa. Ada, gak aneh.
Nggak heran. Dulu yang namanya di Mekah pada waktu itu, yang namanya khamr itu seperti zaman kita teh. Aman. Dalam artian khamr itu ada. Kalau ada tamu tuh khamr. Ada tamu minumannya khamr. Ada tamu minumannya khamr. Lalu Umar bin Khattab berpikir dengan mengatakan, khamr ini kayaknya nggak baik deh. Kenapa? Karena memabukkan fitrahnya. Lalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana anil khamri bayanan syafian. Itu minta kepada Allah, ya Allah, saya kok kurang sak ya dengan khamr ini. Ya Allah, saya minta kepadamu hukum yang jelas tentang masalah khamr. Apa? Ya Rasulullah, setelah minta kepada, ya Rasulullah, ini khamr ini kayaknya nggak beres deh ya Rasulullah. Ini sebelum khamr diharamkan bunda. Siapa yang meminta hukum ini? Umar. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dengan mengatakan, ya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iya, dengan mengatakan ada yang ucapannya fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Iya, ini adalah suratul Baqarah ayat 219 bunda. Iya, dengan mengatakan ucapannya bagaimana? Bahwa sesungguhnya khamr ini ada jeleknya dan ada baiknya. Namun buruknya lebih baik daripada baiknya. Maksudnya apa? Kejelekannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu pertama bunda. Jadi khamr itu tidak langsung diharamkan, tapi ketika ya Allah tolong terangkan khamr kepadaku ya Allah, dijawab mengatakan khamr itu ya ada manfaatnya. Keduanya khamr itu ada dalam keadaan dosa besar, beberapa manfaat bagi manusia. Ya wa fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Jadi yang namanya khamr ini ingin dikatakan bahwa manafi'ul linnas ada manfaatnya bagi manusia. Tapi apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Seakan-akan dengan mata hati-hati ya. Ini mudaratnya lebih banyak. Belum diharamkan itu. Tapi Umar bin Khattab nggak puas. Nggak puas. Ya Allah, kayaknya kurang puas jawabannya. Minta lagi. Ya Allah, terangkan kepada kami khamr itu dengan jelas. Karena apa? Karena buat Umar bin Khattab, ini khamr ini pastinya punten bukan sesuatu yang baik. Minta lagi pada Rasulullah, maka Rasulullah langsung bertanya lagi ataupun jawaban dari Allah ada dengan mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukar. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 43 bunda. Iya, la taqrabus sholata wa antum sukar. Janganlah engkau melaksanakan sholat, mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan sukaro. Sukaro itu apa bunda? Mabuk. Dijawab lagi. Ini ada dalam Al-Quranul Karim. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Apa bunda? Punten. Seakan-akan kalau tadi mengatakan ada baik, ada buruk, tapi buruknya lebih banyak. Itu warning untuk mengetahui kalau khamr itu keburukannya lebih banyak. Iya. Lalu yang keduanya langsung jawab lagi, jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Itu memberikan batasan. Seakan-akan waktu sholat jaraknya dekat-dekat apa jauh-jauh, apa ada yang dekat dan apa yang ada yang jauh. Kalau yang paling dekat sholat antara sholat apa? Maghrib dan Isya. Berarti oh jangan mabuk nih. Kenapa? Karena waktunya dekat. Zuhur, asar terlalu dekat juga. Asar maghrib terlalu dekat juga. Seakan-akan mengatakan jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk. Jangan mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Disitulah pada waktu itu belum diharamkan. Hanya kalau mau minum khamr, cari waktu yang panjang. Kapan tuh? Isya. Panjang. Subuh lumayan agak panjang. Karena belum diharamkan saat itu. Jadi mereka itu kalau minum khamr, kapan mulainya?
habis isya baru khamar. Kalau enggak habis subuh pagi. Itu pun punya takaran. Jangan-jangan nanti kalau duhur jangan sampai masih mabuk. Itu sudah mulai diperkecil. Bisa dipahami Bunda ya? Mulai diperkecil. Ya. Baru saat itu minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, tolong keterangkan kepada kami tentang yang namanya khamar." Barulah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 90 dengan mengatakan apa? "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu." Ada kan Bunda? Rijsun min amalis syaitan fajtanibu, hindari, jauhi, bukan diharamkan lagi. Jauhi, kalau dijauhi itu jangan pernah menyentuhnya. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi ayat khamar ini diharamkannya oleh siapa? Oleh Allah melalui lisannya Umar. Ini pertama. Jadi kalau Bunda sekarang mengatakan khamar, itu siapa yang mengharamkannya? Allah. Atas permohonan permintaan siapa? Jawabannya Umar. Iya. Apakah Allah itu tidak akan pernah mengharamkan khamar kalau tidak dipinta oleh Umar? Tetap akan mengharamkan dengan tahapan-tahapan yang ada. Namun dengan turunnya ayat ini, Masya Allah dijalani oleh siapa? Tangganya siapa? Umar ibnul Khattab. Satu. Yang kedua, Bunda, hukumnya hijab. Sekarang Bunda pakai hijab. Bunda tahu siapa yang pertama kali menginginkan wanita itu berhijab? Umar, Bunda. Umar. Iya. Umar ibn Khattab, subhanallah. Kalau Bunda ingin melihat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Dengan menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 53, Bunda. Iya. Jadi, ketika waktu itu ayat hijab belum turun, Bunda. Belum turun. Jadi, kalau seandainya ada sesuatu yang bertamu kepada Rasulullah, ada yang berjumpa dengan Rasulullah, ya pastinya dia akan masuk ke rumah, akan melihat tentang keadaan istri Rasulullah. Maka Umar bin Khattab langsung dengan mengatakan, ini kayaknya punten, apa? Satu hal yang tidak baik. Berangan-angan alangkah baiknya kalau wanita itu harus apa? Berhijab. Maka disitulah minta dengan, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau wanita muslimah itu untuk berhijab, menutupi auratnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Iya, apabila kalian minta sesuatu kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Ini adalah perintah hijab untuk istri Nabi. Pertama, hijab ini adalah bisa dengan mengatakan hijab kerudung. Ada yang mengatakan hijabnya itu tidak perlu berjumpa ketika berbicara. Misalnya Aisyah, Rasulullah ada, nggak usah ketemu. Ini ada, nggak usah ketemu. Tapi ada lagi dengan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, yudnina alaihinna min jalabibihinna, dalam ayat lain. Iya. Jadi ketika dengan mengatakan saat mau makan, biasa kan kalau makan rame-rame. Setelah itu istri Nabi makan, ngambil, otomatis kalau tadinya begini, begitu tangan memanjang kelihatan ininya kan. Panjang kelihatan ininya. Maka para sahabat ngelihat tangannya. Maka langsung Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana kalau seandainya perempuan itu tuh selalu memanjangkan pakaiannya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Untuk para wanita memanjangkan pakaiannya, baik yang di bawah ataupun yang di tangan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ini adalah nomor 2. Satu, tentang masalah khamar. Ya. Yang kedua, ini masalah apa tadi? Hijab. Yang ketiga, agak panjang punten Bunda yang ketiga ini. Yang ketiga Bunda, saya pernah menyampaikan, mungkin mudah-mudahan masih ingat. Iya. Kisah ini terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harus catat ataupun praktekkan begini Bunda untuk ditulisnya ya. Dengan berbagai macam kisah ataupun dengan berbagai macam perbedaan
namun semuanya intinya sama. Kisah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada masalah di mana di keluarganya. Begini Bun, iya, ini adalah Masjid Nabawi. Ini adalah masjid, iya. Rumah yang pertama yang nempel itu Bunda, itu rumahnya siapa? Aisyah. Iya, di sini Bunda ini rumahnya Aisyah. Lalu di sini adalah rumahnya lagi. Di sini rumah istrinya Nabi lagi. Di sini ada rumahnya istrinya Nabi lagi. Begitu. Iya, ini adalah rumah daripada istri si Nabi yang ada. Saya sebutkan ada 9, tapi saya tulis di sini saja begini. Apa yang dijadi Bunda? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat gilirannya, ini ada gilirannya, ini ada gilirannya, ini ada gilirannya. Iya, mungkin di sini ada gilirannya. Punten. Ini adalah terus. Qadarullah Bunda. Apa yang terjadi? Iya. Yang terjadi pada waktu itu Bunda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kisah ini, namun saya untuk mudahnya, iya. Giliran pertama, giliran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, terus begitu. Apakah giliran seperti apa dan bagaimana? Namun pada waktu itu kejadiannya, saya pernah bahas mungkin dengan Bunda ya. Semua pernikahan yang terjadi Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan-tujuan tertentu yang memang diperintahkan oleh Allah. Jadi ini adalah wahyu. Satu waktu Bunda, Rasulullah SAW kalau sudah selesai di sini nanti hari ke sini. Nah, gitu ya. Nanti setelah itu di sini. Di sini Bunda, untuk mudah dipahamkan saja Hafsah. Iya. Ini adalah Hafsah. Ada yang menyatakannya begitu. Ini adalah Hafsah. Ada 2 kisah Bunda, tapi ini yang saya sampaikan kisah pertama dulu, nanti ada kisah kedua. Pertanyaannya, ini rumah Hafsah. Satu waktu ibu pernah mengenal seorang istri Nabi yang namanya Maria Qibtiyah, seorang budak yang dimerdekakan, Maria Qibtiyah, itu ya. Satu waktu Hafsah, Rasulullah datang dan kata Rasulullah, begitu ditiba, Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ke rumah Bapak, maksudnya ke rumah Umar bin Khattab. Terus bagaimana? Ya udah, kamu di rumah aja sendiri ya Rasulullah. Kebetulan saya ada keperluan dengan ayahku. Oh ya sudah. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di sini. Tinggal di sini. Nah, pas Rasulullah SAW tinggal di sini, iya, ini kisah yang pertama disampaikan. Begitu Rasulullah tinggal di sini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang namanya Rasulullah tiba-tiba berlalu yang namanya Maria Qibtiyah. Yang namanya sedang berjalan ya jalan aja. Ketika berlalu, Rasulullah katakan, ya Rasul, assalamualaikum ya Rasul, waalaikumsalam. Salam nggak apa-apa kan? Masuk, salaman, ayo silakan masuk. Kalau masuk dulu dong gitu kan? Ya, istrinya juga masuklah. Begitu Maria Qibtiyah di dalam, Hafsah pulang. Bisa dipahami nggak Bunda? Ya, Maria Qibtiyah ada di situ, Hafsah pulang. Bisa dipahami nggak nih? Ulangi lagi. Kenapa? Iya, iya. Karena kalau perempuan kan langsung ngebayangin gitu kan. Padahal ini hukum semuanya. Iya, hukumnya. Jadi kan Hafsah tadi izin kemana? Ke bapaknya. Hafsah pulang ke bapaknya, rencananya mungkin besok baru pulang gitu ya. Rasulullah ya sudah, dia Maria Qibtiyah datang ataupun berlalu.
namanya juga Maria Qibtiyah dan istrinya bagian dari istrinya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Maria Qibtiyah ini berlalu, kata Rasulullah, Maria Qibtiyah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, masuk dulu dong. Udah masuk. Begitu Maria Qibtiyah masuk, tiba-tiba Hafsah kembali lagi. Bisa dipahami nggak? Begitu Maria Qibtiyah di dalam, kelihatan Hafsah, lah ya Rasulullah, kok di rumahku ada Maria Qibtiyah? Bisa dipahami nggak ya? Kata Rasulullah, ya, lewat datang ke sini. Saya tidak mau, saya tidak suka. Ya sudah kalau gitu Maria Qibtiyah, silahkan tuh pulang. Udah pulang, kata Hafsah dengan mengatakan, saya tidak mau hal ini terjadi. Ya sudah, kalau gitu saya minta maaf, selesai. Jadi pahami Bunda? Tuntas. Iya. Selesai daripada masalah ini Bunda. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi, Hafsah sudah bilang, kata Rasulullah, Hafsah, ini sudah selesai, saya minta maaf, tapi ini rahasia kita berdua. Gak usah diceritakan. Iya. Kenapa? Karena takutnya diceritakan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau Maria Qibtiyah diajak ke rumahnya Hafsah. Oke, siap. Apa yang terjadi Bunda? Yang terjadi saat itu ternyata bicara ke sini, bicara sini, bicara sini, bicara sini, sini, sini. Bisa dipahami Bunda? Akhirnya semuanya datang ke sini. Aisyah, tahu nggak? Ternyata istri yang paling dicintai itu bukan kamu loh. Siapa? Maria. Masa saya pergi Maria datang ke sini? Ya namanya, ya istilah nama ngobrol gitu kan? Oh gitu ya. Nanti bicara ke sini, bicara ke sini. Akhirnya pada tahu. Pada tahu Bunda. Dan akhirnya kalau Rasulullah datang, ini istri-istri Nabi begitu datang ke rumah ini, kenapa diem, kenapa dingin, kenapa dingin? Bisa dipahami Bunda? Setelah itu Rasulullah daripada pulang nggak dikasih senyum, pulang nggak dikasih senyum, pulang nggak dikasih senyum, nggak dikasih senyum, nggak ada yang senyum, ke masjid Bunda. Rasulullah ke masjid diam, nggak pulang-pulang Bun. Iya, ngambeknya enak, i'tikaf di masjid Bun. Kalau suami ibu ngambeknya kemana? Ke mall lagi. Ini ke masjid Bun, punten ya. Walau bagaimanapun ini ada kejadian seperti ini. Dan ini terjadi, memang, iya. Dan diamlah Rasulullah di masjid. Saat di masjid, Umar bin Khattab merasakan, kenapa Rasulullah nggak pulang-pulang? Kenapa Rasulullah nggak pulang? Kenapa Rasulullah nggak pulang? Akhirnya Umar bin Khattab datang ke masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah bilang, waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Ceritakan. Oh, marah Umar bin Khattab pun. Marah. Umar bin Khattab marah kepada semuanya. Kenapa? Karena mencampakkan Nabi, karena mencuekkan Nabi, karena tidak menyambut kedatangan Nabi di rumahnya. Datang misalnya ke rumah Sofia, assalamualaikum ya Sofia. Waalaikumsalam. Nggak ada apa, nggak ada. Datang ke rumah ini, waalaikumsalam. Jadi nyuguhin cuma dia senyuman nggak ada, kan nggak enak Bun. Iya, nggak enak gitu ya. Makanya daripada itu Rasulullah ya i'tikaf di masjid. Bunda tahu apa yang terjadi? Dikumpulkan oleh Umar bin Khattab semua istri Nabi. Kumpul, kata Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang namanya istri Nabi kecuali semuanya takut dengan Umar itu. Ngeri, aduh Umar manggilnya ada apa nih, kumpul. Langsung kata Umar bin Khattab dengan mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Iya, asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Itu kata Umar. Umar bin Khattab mengatakan, saya sampaikan dengan bebas dulu. Kalian berani melakukan hal itu kepada Nabi? Kalian berani melakukan perilaku itu kepada Nabi? Ingat, asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilah. Bisa saja Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mencerai kalian.
Itu kata Umar. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Bisa saja Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, talak semua istri-istrimu. Bisa saja. Kata siapa itu? Kata Umar. Asa rabbu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Dan Allah gantikan dengan istri-istri Nabi yang lain lebih baik daripada kalian. Mukminat, seorang mukminat, qanitat, ahli ibadah, abidat, ahli ibadah. Ya, qanitat yang selalu punten menyempurnakan ibadahnya, abidat, saihat yang selalu melaksanakan ibadah tersembunyi-sembunyi ataupun yang namanya kelembutannya, sayyibat, mereka semuanya itu adalah punten, sayyibat itu belum pernah menikah, wa abkara. Ya, sayyibat yang janda ataupun yang perawan bisa saja Allah mau. Kalau Allah mau, kamu berani melakukan itu. Kalau Allah katakan, ya Muhammad ceraikan semuanya, aku ganti dengan wanita-wanita yang lebih baik lagi. Kamu gak mikir apa melakukan hal ini kepada Nabi? Kata siapa itu? Kata Umar. Bunda tahu kata-kata Umar itu, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Langsung ada dalam surah At-Tahrim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Nah ini Bunda. Iya, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah At-Tahrim ayat 5 Bunda. Coba cek. Ada, saya minta bacakan terjemahannya kalau ini. Kalau ada, silahkan. Udah ketemu? Asa rabbuhu ayat 5. In talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ada? Silakan bacakan artinya, mangga. Ada? Ayo silakan. Bacakan artinya agar mendengar semuanya bahwa ini adalah perkataan Umar bin Khattab ketika sedang menyidang istri-istri Nabi. Artinya saja. Jika dia nanti menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan kepadanya dengan istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Itulah langsung itu perkataan Umar. Allah ridha perkataan Umar itu disimpan di dalam Al-Quran. Memang. Kenapa? Dan itu adalah punten lisan Umar. Ketika dikumpulkan istri Nabi, kenapa masalahnya? Begini, ya. Ini adalah poin pertama. Ataupun yang digambarkan, yang disebut dengan Umar ibn Khattab mengumpulkan istri-istri Nabi, lalu diceramahin, jangan sampai mencampakkan, mencuekkan Nabi. Karena kalau sudah mencampakkan, mencuekkan Nabi, Nabi terluka dan Allah bisa saja memerintahkan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, talak saja istri-istrimu itu. Iya, talak saja. Maka di situ sadar, berbondong-bondong istri Nabi minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, berbondong-bondong minta maaf kepada istri, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kan ada rahasia. Ini sebagai beberapa pendapat, iya. Walaupun tidak ada yang sahih menyatakan ini, tapi beberapa ulama menyambungkan dengan kisah ini. Disitulah Rasulullah kecewa dengan siapa? Dengan siapa ini? Hafsah. Kan udah bilang jangan apa? Yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Iya. Maka dibawalah Hafsah ke rumah Umar ibn Khattab. Bukan. Diceraikan. Iya, tenang dulu, jangan kaget. Iya. Datang. Assalamualaikum ya, punten Bunda ya. Keluarga Sakinah bukan keluarga yang tidak punya masalah Bunda.
Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang pandai menyelesaikan masalah. Dengan apa? Dengan hati yang sejuk, pikiran yang tenang. Rasulullah datang, selama ya Hafsah, bereskan pakaianmu. Baik ya Rasulullah. Tahu kalau bereskan pakaian mau dikembaliin sama siapa? Ke walinya. Iya. Jadi kalau laki-laki yang benar ingin menceraikan istrinya, kalau lagi ada masalah, benar-benar kesalahan istrinya, maka jangan saya ceraikan, pergi, tidak, anterin. Iya, dulu waktu minta sama siapa? Orang tuanya, maka nyerahin langsung suruh pulang gitu aja. Datang, assalamualaikum, ini putrimu. Dulu saya minta izin kepadamu untuk menjadikan dia istri saya. Tapi sekarang ada beberapa hal yang bla 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 bla. Kalau mungkin bisa diperbaiki, kita akan perbaiki, tapi bla 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 semuanya saya kembalikan. Itu gambarannya. Rasul bawa tuh Siti Hafsah tuh. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Atau assalamualaikum ya Umar, punten. Iya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, waalaikumsalam ya Rasul, ada apa? Ini Hafsah saya kembalikan. Umar bin Khattab terluka hatinya. Aduh. Udah diberesin. Jadi penengah, korbannya anaknya, tapi nggak apa-apa. Umar bin Khattab mengatakan, ya ini keputusan Nabi. Nggak ada dengan mata, ya Nabi Allah kenapa ini kan? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang namanya pertanyaan, Hafsah apa sih masalahnya? Enggak, kenapa? Ini udah jelas yang namanya Rasulullah kalau bertindak, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Begitu Umar bin Khattab, begitu Rasulullah bersama Hafsah pergi ke rumah Umar bin Khattab, mungkin istri-istri Nabi pada ngeliat, wah dibalikin ini, wah langsung WhatsApp-nya kamu lihat tuh lihat, langsung pulang bunda ya. Begitu sampai ke rumah siapa? Ke rumah Umar bin Khattab, serahkan, Umar bin Khattab terima, apa Rasulullah pulang. Rasulullah pulang, belum sampai rumah bunda, belum sampai rumah datang Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Kamu simpan di mana Hafsah? Saya sudah talak ya Jibril. Apa kata Rasulullah? Kata Jibril, raji'ha, rujuk lagi. Kenapa? Allah perintahkan rujuk lagi. Kenapa? Nah, jadi alasannya kenapa? Innaha qawwamah shawwamah. Karena yang namanya Hafsah adalah orang yang rajin puasanya dan rajin sholat malamnya. Qawwamah shawwamah. Baik, balik lagi. Belum nyampe rumah balik lagi. Datang, assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam ya Rasulullah, ada apa? Saya bawa lagi. Suruh rujuk lagi bun. Begitu datang lagi bawa gembolan lagi, istri saya balik lagi. Tadi iya bun. Nah punten, jadi yang namanya rumah tangga bunda, rumah tangga adem ayem nggak ada masalah dengan suaminya, mustahil bunda. Iya, kalau mengatakan Abi Maki, saya mah selama rumah tangga nggak pernah cekcok, alam aja semuanya, berarti itu salah satu pasangannya mayit itu. Iya, kenapa? Karena nggak bisa ngomong apa-apa, adem aja pasti ada aja masalahnya bunda. Sekalem-kalemnya pun suami, sekalem-kalemnya istri adalah ketersinggungan, adalah masalah, itu biasa bunda. Iya, bahkan ada penyesalan yang mungkin penyesalan terjadi bisa bunda. Subhanallah, banyak penyesalan yang terjadi dari suami istri ke suami itu banyak sekali. Terutama penyesalan kalau seandainya pasangan hidup sudah tidak ada bunda. Sudah tidak ada, terasa banget itu. Penyesalannya ada. Ada cerita, ini kisah nyata bunda. Sahabat kami, subhanallah, cukup berada dalam artian ilmu cukup, secara duniawi juga cukup. Subhanallah, qadarullah, dia itu punten, gambarannya punten ya, dia menikah lagi. Istrinya marah-marahnya, tapi akhirnya tidak mau ketemu dengan istri mudanya itu. Begitu COVID, suaminya lagi sakit, istrinya tidur di sampingnya, terus gimana dong, mau ke dokter penuh, akhirnya ngapa di kamar saja.
Begitu bangun udah nggak ada suaminya, wafat. Dan penyesalannya saat itu dengan mengatakan, menyesal saya. Kenapa? Pernah marah-marah, pernah bentak-bentak, pernah itu, pernah ini. Lalu apa yang terjadi Bunda? Begitu dia dalam keadaan sakit hati, menyesal, telepon istrinya yang muda itu, akhirnya datang. Dia kaget. Kenapa? Karena anak dari istrinya muda itu, anaknya mirip sekali dengan suaminya Bunda. Mirip dengan suaminya. Dia bilang, mengatakan, aduh ini suami kecilku katanya. Kenapa? Maksudnya apa? Wajah suamiku lagi kecil mungkin kayak begini, mirip. Akhirnya dia bilang, mengatakan, iya, atau Bu, punten, ini putranya saya yang rawat aja. Enggak, kita rawat bareng-bareng. Akhirnya rawat bareng-bareng. Sama-sama saling mencintainya. Dia bilang dengan mengatakan, kenapa ya kita enggak begini waktu almarhum masih ada. Begitu. Ya susah Bunda ya. Tapi kayaknya kalau kehilangan baru nyadar gitu Bunda ya. Itu cerita yang kami dapat, dan memang sekarang juga terjadi begitu Bunda. Dan akhirnya ya mereka nyekolahin bareng anaknya, dua-duanya kerja. Si perempuan itu dua-duanya kerja, dua-duanya nyekolahin anaknya semuanya. Dia hanya mengatakan doa untuk kalau ini manggilnya papa, kalau ini manggilnya ayah. Doa untuk papa yuk, manggil doa untuk ayah yuk, sama dua-duanya. Dalam artian dengan mengatakan setelah kehilangan pasangan hidup baru merasa. Ada salah seorang seperti ayah kami Bunda. Beliau cerita, dan langsung ketika di pemakaman istrinya saya hadir. Beliau katakan, Abi Maki, saya pernah kehilangan orang tua, sedihnya luar biasa. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, sedihnya luar biasa. Saya pernah kehilangan anak, sedih luar biasa. Yang terdekat gitu ya. Kehilangan cucu, sedih luar biasa. Tapi begitu kehilangan istri, saya seperti kehilangan segala-galanya. Itu dia bilang gitu. Semua sekarang di foto Instagramnya, di foto FB-nya, di foto HP-nya, beliau sama istrinya aja fotonya. Subhanallah. Kenapa? Memang sangat kehilangan. Itulah gambarannya Bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka kembali lagi ya, ayat ini yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, asa rabbuhu in tallaqukunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ini berkaitan dengan lisannya siapa? Umar. Tepat sekali. Dan disitulah dikisahkan, disambungkan dengan yang namanya siapa? Yang namanya apa tadi? Pisahnya dengan Hafsah. Berapa lama cerainya? Nggak nyampe sehari Bunda. Berapa jam aja. Balik belum nyampe dibalikin lagi. Udah. Nah itu dia tentang yang namanya ayat yang berada dalam surat apa tadi? At-Tahrim. Lanjut lagi. Ini semuanya berkaitan dengan lisannya Umar ibn Khattab. Iya. Ada lagi Bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika Umar ibn Khattab masuk di Masjid Haram. Ketika datang ke Masjidil Haram, Umar bin Khattab melihat, ya Rasulullah, ini makam Ibrahim ya? Iya, ini makam Ibrahim. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, gimana ya kalau makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat? Dijadikan tempat sholat. Makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Itu belum Rasulullah jawab, Jibril datang. Firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dalam suratul Baqarah ayat 125 Bunda. Dalam ucapan, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Iya. Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagian daripada tempat sholat. Maka sampai hari ini kalau ibu habis sholat sunnah, setelah tawaf sunnah, kalau ibu selesai tawaf sunnah, ibu sholat sunnahnya di mana Bunda? Di belakang makam Ibrahim kan? Iya, di belakang makam Ibrahim. Ibu sholatnya itu di belakang makam Ibrahim. Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini adalah juga lisannya siapa? Umar. Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Ada ketika perang Badar Bunda.
Ini punten. Agak panjang juga ini perang Badar. Perang Badar ini adalah perang pertama kali bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi perang pertama kali di dalam sirah Nabawiyah, perjalanan Rasulullah itu perang apa? Perang Badar. Itu adalah perang Badar. Iya. Jadi pertama kali terjadi perang di zaman Rasulullah itu perang Badar. Dan perang Badar ini satu adalah perang pertama kali. Yang kedua, yang memeranginya itu adalah musuh bebuyutan Rasulullah. Dan pada waktu peperangan itu orang kafir mati 70 orang. Dan orang kafir 70 orang ditawan. Jadi 70 orang mati, 70 orang ditawan. Permasalahannya sekarang, yang 70 orang ditawan ini Bunda. 70 orang di apa tadi? Ditawan. Jadi tawanan Bunda. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Terutama sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah bertanya, menurut kalian, asyiru ilayya ibadallah, tolong berikan pendapatmu, ayo kita musyawarah. Menurut kalian ini yang 70 orang ini, tawanan ini, kalau udah mati pasti dikubur gitu ya. Tapi yang 70 orang ini, 70 orang ini, iya, ini baiknya diapain ini? Baiknya diapain? Abu Bakar, pendapatmu bagaimana? Diapakan yang 70 orang ini? Diapakan yang 70 orang ini? Jawaban Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, menurut kami 70 orang ini kita setorkan nama-namanya ke Mekah, dan kalau menurut tebus silahkan tebus. Bisa dipahami Bunda? Di apa tadi? Di apa? Pertama, ditebus. Lalu kata Rasulullah, itu pendapatmu Abu Bakar? Iya. Apa alasannya? Karena siapa tahu nanti mereka satu waktu jadi beriman. Dan ini kan kerabat kita semuanya. Kerabat, kan orang Mekah kan? Masih kerabat kita orang Mekah. Jadi baiknya ditebus. Siapa tahu dengan tebus ini membuktikan kalau kita ini perhatian cinta kepada orang-orang Mekah. Dan siapa tahu nanti mereka yang sekarang ditebus ini satu waktu menjadi orang yang Muslim. Kata Rasulullah, oke, pendapat Abu Bakar. Pendapatmu wahai Umar, bagaimana? Jawabannya, kalau pendapatku ya Rasulullah, yang 70 orang ini potong leher semua Rasulullah. Habisin semuanya. Bahkan yang membunuhnya, yang memotong lehernya adalah kerabat-kerabatnya mereka sendiri. Ada pamannya yang jadi tawanan, berarti sama saudaranya atau sama ponakannya sembelihnya. Atau ada ponakannya jadi tawanan, omnya sembelih. Kalau ada bapaknya yang jadi tawanan, anaknya yang sembelih. Kalau ada anaknya yang jadi tawanan, ayahnya yang habisin. Rasulullah kaget, waduh, ini pendapat Umar dahsyat sekali. Ditanya, apa alasannya Umar? Ini alasannya Umar, ya Rasulullah, ini adalah perang pertama. Kalau perang pertama harus menunjukkan apa? Kegagahan, jangan main-main. Kalau sekarang ini perang pertama aja ditebus, orang-orang akan bilang, alah ujung-ujungnya duit juga ini. Ujung-ujungnya tebusan. Umar mengatakan, kita tidak ada urusan harta, nggak ada urusan tebus, tebas saja. Kalau sudah ditebas semuanya, orang-orang akan berpikir, serius ini, agama ini, serius ini perang, jangan macam-macam. Kalau sekarang ini di pertama aja lembek, nanti kesananya orang akan mengira, alah gampang, nanti ayo kita perang aja lagi. Nanti habis itu kalau kita tawanan tinggal ditebus kok. Bisa dipahami Bunda? Rasulullah berpikir, pilih mana ini, pilih mana nih. Abu Bakar pilih apa? Ditebus. Umar pilih tebas. Lagi berpikir begini, gimana, akhirnya Rasulullah
saya putuskan untuk ikut bersama Abu Bakar. Maka nama-nama itu dicatat, kirim ke Mekah untuk ditebus oleh keluarganya. Umar marah? Tidak, ya sudah. Emang kalau sudah jadi ya udah begitu. Tiba-tiba Bunda, malamnya Rasulullah memanggil Abu Bakar dan memeluk Abu Bakar, dan Abu Bakar memeluk Rasulullah sambil nangis dua-duanya. Umar bin Khattab datang ketika ngelihat sedang nangis dua-duanya. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang buat menangis? Kenapa nggak diajak-ajak saya nangis? Iya kan udah berteman dekat gitu kan. Kalau nangis bareng lah. Ada apa ini? Kalau bahagia kita selalu bahagia bareng. Begitu nangis kalian cuma berdua. Saya kok nggak diajak nangis?" Jawabannya, enggak. Kenapa? Kamu yang nggak bisa nangis. Kenapa? Ya karena beda. Ini tangisan kami berdua. Kenapa? Baru firman Allah Subhanahu wa taala turun dalam suratul Anfal ayat 67. Silakan cari. Al-Anfal ayat 67. Iya. Kalau sudah ketemu saya minta dibacakan terjemahannya. Iya. Maka dari nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Nah itu di situ. Ada kalau sudah ketemu, dan selanjutnya pokoknya ayat 67 di suratul Anfal. Ada? Silahkan. Suratul Anfal. Al-Anfal ayat 67. Mangga silakan artinya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan yang sebelum dia dapat menemukan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu gambarannya. Ternyata Allah lebih setuju pendapat siapa? Umar. Kenapa? Ini perang pertama. Kalau perang pertama harus menunjukkan apa? Keseriusan. Ini perang pertama. Buktinya kalau sekarang perang pertama yang 70 orang ini tebus, iya, dengan tebusan, maka orang-orang akan mengira dengan mengatakan ucapannya, gampang, yuk kita perangin muslim. Nanti habis itu kalau kita kalah jadi tawanan, tinggal tebus aja. Tinggal tebus aja. Maka dengan mengatakan ucapannya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia menumpas musuhnya di muka bumi ini. Iya, selesaikan. Nggak ada tawanan. Musuhnya sudah tumpas semuanya, baru ada tawanan. Seakan-akan mengatakan, yang lebih jelas mengatakan, mereka menginginkan dunia, seakan-akan jangan pikirkan dunia. Iya, jangan ada tebus-tebusannya. Tapi walaupun tujuan Rasulullah bukan ke sana, tapi tujuan orang pasti akan berpikir kemana? Ke sana, Bunda. Maka itulah perkataan Umar bin Khattab yang pas dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Bunda. Iya. Bunda pernah mendengar orang munafik di zaman Rasulullah? Siapa namanya? Orang munafik di zaman Rasulullah itu sangat terkenal, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik, Bunda. Itu orang munafik. Orang munafik. Dia memperlihatkan Islamnya, padahal dia itu memusuhi Islam. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bunda tahu apa yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah, sampai yang memfitnah Siti Aisyah berzinah dengan Sofwan bin Mu'attil itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Rasulullah sampai Rasulullah SAW pernah hilang senyumannya di muka bumi ini beberapa bulan saat Siti Aisyah difitnah. Berarti kalau memfitnah Siti Aisyah, memfitnah keluarga Nabi dengan mengatakan bahwa Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attil. Sampai Umar bin Khattab langsung bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher itu Abdullah bin Ubay bin Salul." Jangan, Umar. Kenapa? Kalau nanti kamu penggal ini, padahal hak untuk dipenggal. Kalau dipenggal yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, berita keluarnya
berita digorengnya nanti Muhammad telah membunuh sahabatnya. Akan gitu kan? Iya. Karena cerita ini bisa diatur oleh orang-orang yang berkuasa. Berkuasa siapa? Ya ceritanya bikin aja cerita begitu. Iya, bikin film ya tergantung skenarionya, produsernya seperti apa. Nah, punten, satu negara siapa yang berkuasa itulah akan membuat sejarahnya. Terserah mau bikin sejarah apa, bagaimana itu dan ini, silakan aja yang berkuasa. Iya. Siapa yang berkuasa pada waktu itu bermusuhan dengan PKI, disebutlah PKI itu jelek. Tapi kalau seandainya pimpinannya berpihak kepada PKI, langsung dibilang PKI itu baik. Seperti itu. Siapa yang berkuasanya? Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang ingin saya sampaikan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai anaknya bilang, "Ya Rasulullah, Abdullah, iya anaknya bin Salul ini, ya Rasulullah, andai engkau perintahkan seseorang untuk membunuh ayahku, maka jangan perintahkan yang lain, perintahkan aku. Biar kalau aku yang bunuh, aku tidak akan ada dendam kepada siapapun. Tapi jika ada orang lain membunuhnya, pasti saya akan dendam kepada orang yang telah membunuh ayahku." Saya dipahami bunda ya? Jadi biarkan aku yang bunuhnya. Kata Rasulullah, enggak bakalan saya bunuh. Bunda, ini munafik ini sampai Rasulullah SAW didatangi oleh putranya bin Salul ini. "Ya Rasulullah, ayah saya ini enggak Islam. Tolong dong, nih minum air olehmu setengahnya, sisakan biar diminum oleh ayahku." Maka Rasulullah meminum air, lalu berdoa, lalu serahkan, bawa ke ayahmu. Begitu datang ke ayahnya, "Wahai ayah, ini minum." Bekas siapa ini? Bekas Rasulullah. Kenapa? Di situ di dalamnya doa, ada keberkahan. Dibuang. Sambil mengatakan kata-kata yang mengerikan. "Demi Allah," katanya Abdullah bin Ubay bin Salul, "air seni ibu lebih baik daripada air ini." Alhamdulillah. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Begitu wafat, datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ya, saya minta pakaianmu atau jubahmu atau sorbanmu untuk menutupi wajah ayahku, menutupi tubuh ayahku. Siapa tahu nanti dengan bajumu yang dipakai oleh ayahku ini, nanti akan menyelamatkannya dari api neraka." Rasulullah kasih sorbannya. Subhanallah. Saking cintanya Rasulullah kepada siapapun, Rasul itu gak ada dendam. Dan apa yang terjadi? Rasulullah SAW saat itu berangkat dan pergi. Ditanya, "Mau kemana ya Rasulullah?" Kata Umar, "Mau sholat jenazah." "Jenazah siapa?" "Abdullah bin Ubay bin Salul." "Jangan ya Rasulullah, jangan." Kata Umar bin Khattab, "Jangan, itu munafik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Nggak apa-apa, tapi dia akan mengatakan 2 kalimat syahadat, saya akan sholat untuknya." Langsung kata Umar, "La tusalli ala munafiqin ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, jangan sholat untuk orang munafik ya Rasulullah." Saking Umar bin Khattab lepas kontrol bunda, ditarik baju Rasulullah. "Jangan ya Rasulullah, jangan." Gitu kan. Seakan-akan ya tidak boleh banget untuk sholat. Rasulullah, "Umar lepaskan. Umar lepaskan bajuku, aku mau sholat." Begitu Rasulullah ngebentak, Umar lepasin. Setelah Rasulullah pergi, dan Umar nggak mau sholat. Umar. Rasulullah pergi dan Rasulullah sholat. Selesai Rasulullah sholat, turunlah surah At-Taubah ayat 84. Surah At-Taubah ayat 84. Silahkan kalau sudah ketemu untuk dibacakan artinya. "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Silahkan. Surat apa itu? At-Taubah. Ada? "Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya
dan janganlah engkau berdiri berdoa di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tuh, itu yang diinginkan oleh siapa tadi? Umar. Ya Rasul jangan sholat, dia munafik. Nggak apa-apa, saya mau sholat karena dia mengatakan enggak ya Rasul, dia itu sudah fasik, itu keluar. Fasik itu keluar dari syariat. Iya, keluar. Subhanallah, maka apa yang dilakukan? Dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, tapi ada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Ini perintah dari Allah, jangan sholat. Subhanallah, berarti saya sampaikan ini adalah salah satu yang ibu ketahui, Masya Allah, cocoknya lisan Umar dengan perkataan atau dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi Bunda, ayat-ayat yang tepat dengan cocok dengan lisannya Umar. Kenapa? Itulah karena Umar itu hatinya yang bersih, hatinya yang jernih, maka pikirannya pun jernih dan perilakunya pun jernih. Maka mendapatkan gelar Al-Faruq yang dapat membedakan antara hak dan batil. Dan itu adalah bukti ayat-ayat bahwa apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, padahal Al-Quran saat itu belum turunnya. Seperti tadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, itu turunnya iya setelah Umar bin Khattab bilang ke Rasulullah jangan sholat untuk orang munafik, apa sebelum? Setelah Rasulullah bilang apa sebelum Rasulullah bilang? Setelah Umar bilang apa sebelum Umar bilang? Setelah. Ya Rasulullah jangan sholat itu orang munafik. Datang firman Allah, tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Ya Rasulullah ini kayaknya bagus ini makam Ibrahim untuk dijadikan tempat sholat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Iya. Ya Rasulullah, langkah baiknya para perempuan itu untuk memanjangkan pakaiannya, langsung Quran yudnina alaihinna min jalabibihinna. Iya. Langsung Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan kepada istri si Nabi, asa rabbuhu in tallaqukunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin, dan selanjutnya langsung ayat itu turun. Subhanallah. Ketika mengatakan Allahumma bayyin lana bayanan syafian anil khamri, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Subhanallah. Iya. Banyak hal. Sampai ketika dengan matan ya Rasulullah, langkah baiknya yang namanya tawanan itu dibunuh saja. Tapi Rasulullah katakan enggak, mending tebus saja. Langsung firman Allah besoknya turun, maka dari nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Jadi kalau dikatakan apa yang ada dalam lisannya Umar ternyata Masya Allah cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum Al-Qurannya datang, ia jalannya, tangganya melalui lisannya Umar. Itulah hebat. Kenapa kok bisa begitu? Saking hatinya yang bersih. Kalau hati bersih, maka semuanya, pikirannya, perilakunya, keputusannya selalu bersih. Ini mungkin pagi ini kita tentang Umar ibnul Khattab. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada bertanya? Masih ada kesempatan kalau ada ditanyakan. Mangga, kalau ada mau ditanyakan, mangga, silakan. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan kalau rumah itu kan dia beres tuh. Ya. Dan sekarang dia kan kampung. Sedangkan di zaman sekarang itu kan banyak banget kampung nggak bisa pilih yang kanan dan kalau nih misalnya kalau misalnya yang ada di undang-undang kalau orang yang korupsi itu dihukum itu benar-benar gimana? Karena ada pendapat yang orang muslim kan tidak boleh Iya, kalau seandainya dia ini melakukan satu kejahatan, iya, termasuk dia mengambil bukan miliknya gitu ya, atau korupsi, lalu ternyata negara itu memberikan keputusan untuk dijadikan hukuman mati gitu ya, hukuman mati. Ya, apakah ini merupakan satu kebaikan? Rasa-rasanya kalau dikatakan jujur ini satu kebaikan. Karena apa? Karena orang-orang yang lainnya pun akan gak jadi korupsi lagi. Karena ketakutan dengan apa yang terjadi. Seperti itu. Lalu dengan mengatakan gimana hukumnya dosanya terhadap
apa yang terjadi dengan hukuman itu gitu ya. Apakah dia ini setelah, karena dia menzulimi masyarakat, menzulimi umat banyak. Gara-gara hal seperti itu berapa banyak orang, ya punten ya, mungkin secara tidak langsung mematahkan, secara tidak langsung membunuh secara pelan-pelan lah, kira-kira begitu. Yang seharusnya miliknya siapa, miliknya masyarakat, miliknya apa, sehingga banyak punten ekonomi yang tidak merata atau apa, dan akhirnya terjadi kemiskinan juga, bagaimana terjadi keputusasaan itu ada, secara tidak langsung itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Lalu bagaimana kalau setelah dihukum mati? Ya, satu efek jerahnya ada bagi yang mungkin niat gitu ya awal mulanya, tapi setelah itu ada hukuman, tapi rasa-rasanya nggak tahu bakal ada apa nggak hukuman seperti itu di Indonesia atau apa, wallahu alam. Tapi kalau seandainya boleh, ya boleh saja, tergantung kepada keputusan. Terus bagaimana dosanya? Dosa dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala selagi dengan hubungan Allah selesai, tapi tetap kalau kepada manusia untuk dikembalikan apa yang diambilnya. Iya, tapi kalau misalnya sudah tidak sempat lagi, ya bagaimana lagi? Hilang itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala apa ke depannya. Tapi kalau secara keseluruhannya, garis besarnya bagaimana tentang hukuman qisas atau hukuman seperti ini ya. Had seperti ini pas-pas saja ya, karena ya bagaimanapun sekarang sekecil apapun terus dipreteli ya, dipreteli dari mulai yang terkecil sampai lebih kecil lagi. Kayaknya sudah menjadi apa ya, sudah menjadi akar yang mengakar gitu. Hal yang seperti ini tuh dipotong gitu. Ngeri sekali. Iya, ada aja. Itu punten bunda, bukan hanya di tingkat negara yang gede aja gitu. Tingkat pesantren aja kadang-kadang ada juga bunda. Tingkat pesantren, tingkat punten ya, pengurus-pengurus tentang yang berkaitan dengan Islami. Kami aja punten tanpa pengurus ormanya, contoh saja, perilaku saja. Ya kita keluarkan kalau ada seperti itu. Iya, dicek datanya. Dikit-dikit sih, tapi kan nanti kan nggak bagus. Iya, dari buku, dari kita kan sekali kadang-kadang ketahuannya tuh sudah qadarullah, ketahuan aja Bun. Kita beli yang buat nasi rice cooker yang untuk gede itu Bun, yang buat 150 orang itu atau sampai 200 orang bikin. Yang ditawarkan yang ini, yang harganya itu lebih daripada 60 juta atau 40 atau 50 jutaan gitu ya. 40-an. Ini untuk gede gitu ya. Ya sudah, kita ambil. Kalau nggak salah di harga 40 jutaan, ambil. Kita beli 5 untuk santri biar makannya enak. Datang Bun, barangnya datang. Alhamdulillah. Tahu. Begitu sudah dicek, kenapa iklannya ini nggak panas luarnya, tapi kita kok agak panas nih? Dia nggak curiga mungkin ya, namanya iklan gimana. Akhirnya begitu dicek, dilihat ternyata yang dibeli itu yang harga 15 juta. Bun. Harga 15 juta, sementara tertulis di situ antara 35 dan 40. Itu kayak gitu Bun tuh. Itu ketahuannya sudah kira-kira ya 2 tahun, 1,5 tahun lah kira-kira. Itu dia. Mungkin space-nya apa, terus lagi PLN. Ya kan dipercayain untuk PLN. Bayar, kita main percaya aja. Begitu dicek PLN-nya ternyata dia dinaikin semuanya. Lumayan, dalam satu box itu 30.000 aja gitu ya. Dalam satu itu 30-40.000, lumayan juga. Belum lagi dari buku. Dari buku kan biasa, dari perusahaan itu nawarin buku gitu ya, untuk naikin lagi. Seperti ini, orang kayak gini nggak beres, kita keluarin. Iya. Setelah dikeluarin baru ngoceh-ngoceh di luar. Oh bla bla bla, ya udah, kenapa, terserah mau bilang apa, cuma kita udah ketahuan. Saya sama Umi Maki itu malam-malam waktu itu ngecek semuanya. Bon-bon itu dicek semua, sampai nggak bisa tidur itu. Apa terus dicek. Akhirnya ketahuan. Oh ini, lumayan, iya. Sampai akhirnya minta dibuka, diliatin rekeningnya, dia nggak mau. Saya pengen tahu kamu punya rekening berapa, uang kamu berapa gitu. Dia nggak mau. Subhanallah. Akhirnya dipinta. Begitu dipinta dilihat, cuma diliatin, dia udah dikeluarin dulu gitu ya. Uangnya dilihatin, tapi ketahuan kemana keluar masuk, hanya dipinta dalam 1 bulan itu dicek diliatin,
Subhanallah. Pokoknya nggak pas lah seorang gaji guru sampai uangnya segitu tuh nggak cocok gitu ya. Nah itulah Bunda. Jadi seakan-akan ya istilahnya itu yang segitu aja merugikan pesantren. Apalagi ini untuk yang miliaran gitu atau triliunan untuk negara. Andai dengan mengatakan bagaimana kalau seperti itu tuh baik-baik saja karena hukum efek jeraknya itu sangat baik sekali. Mungkin itulah gambarannya. Tapi kita ya istilahnya jangankan untuk di tempat-tempat yang besar-besar. Tadi saya sampaikan tingkat-tingkat kecil aja. Di tempat-tingkat yang namanya lembaga pendidikan juga ternyata ada yang seperti itu. Kejujuran itu benar-benar nggak tahu dari mana awal mulanya, kayaknya sudah jadi penyakit yang terjadi gitu. Allahu a'lam. Seperti itu Bunda. Wallahu a'lam sekali lagi. Syukran Allah ibadah. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon tiap-tiap hati bersih itu Pak Ustaz untuk kita. Kan kita perempuan itu suka dan itu musik-musik. Jadi tiap-tiap yang paling tidak kita memakai setiap hari sehingga benar-benar Iya, Masya Allah. Jazakillah khair. Memang Bunda, bukan di perempuan saja, sekarang di laki-laki juga sama kayaknya ya. Iya, karena seperti halnya kalau dulu identiknya laki-laki itu bola, balapan motor, sekarang perempuan juga banyak yang bola, banyak yang balapan motor juga gitu ya. Kalau dulu kayaknya perempuan tuh biangnya dengan mengatakan raja gosipnya, laki-laki juga sama Bunda sekarang, gosip juga ada gitu ya. Jadi hampir mungkin lebih banyaknya gitu Bunda ya. Namun saya sampaikan gimana cara untuk membersihkannya. Yang paling mudah cara menjaga hati, menjaga segala-galanya. Itu dalam hadis Rasulullah kan ada ungkapan gini, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah dalam hatimu maka Allah akan menjagamu. Intinya selalu mengingat Allah, yang boleh diangkat gambaran paling mudah disebutnya adalah zikir. Emang zikir itu paling mudah diucapkan Bunda, tapi benar sangat sulit sekali untuk dipraktekkan. Maka jabatan zikrullah, zikrullah, zikrullah itulah zikir kepada Allah. Iya, jadi dengan mengatakan bagaimana caranya zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu yang paling penting. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah untuk berzikir kepada Allah. Mana yang paling afdol zikir? Yang paling afdol zikir itu adalah dengan qiraatul Quran. Dengan membaca Al-Quran. Paling afdal zikir. Paling mudah zikir apa saja yang bisa dilakukan. Apa saja yang bisa diucapkan. Bisa Bunda. Jadi cara menjaganya ya yang paling mudah ya zikir. Terus yang keduanya adalah pastinya para ulama dengan mengatakan suhbah solehah. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kumpul dengan orang-orang soleh atau solehah itu secara mudah untuk ditemui di majelis ta'lim. Maka hadiri majelis ta'lim. Karena di majelis ta'lim kumpul dengan orang soleh. Bukan hanya kumpul dengan orang soleh, tapi di majelis ta'lim ini adalah apa? Dapat ilmu juga. Bukan hanya sekedar itu, Masya Allah, tabarakallah, tapi dihapuskannya juga dosa. Karena yang membuat hati ini dalam artian ia senang untuk melakukan hal yang tidak baik, sebetulnya tertarik dengan dosa yang ada. Apabila dosanya itu dikikis, ya tidak terkait dengan, jadi dosa itu menarik untuk meliput dosa berikutnya. Dosa itu menarik untuk melakukan dosa berikutnya. Seperti itu, macam-macam dosanya. Seperti itu gambarannya. Jadi yang paling mudah saya sampaikan, perbanyaklah menyebut nama Allah, berzikir. Itu yang paling mudah dipahami Bunda. Allahu a'lam bishawab. Allah barik fi. Iya, silakan. Mangga, silakan. Tadi bisa sampaikan bahwa salah satu sahabat Nabi yang munafik tadi, iya, beliau Islam namun membenci Islam. Itu tanpa dari sikapnya bahwa beliau memusuhi istri-istri Nabi. Kan ada juga yang mengaku Islam tapi memusuhi istri Nabi dan memusuhi, membenci dengan sahabat Nabi. Berarti mereka termasuk munafik. Iya, dia termasuk orang kafir. Iya, fasik. Jadi betul, itu bukan Islam. Iya. Jadi kalau mengatakan apakah Syiah itu Islam? Bukan.
bukan Islam. Iya, karena tapi kalau ngaku ya silakan aja. Saya sebagai misalnya orang mengatakan saya sebagai Islam Syiah ya silakan aja. Iya, kalau ngaku mah boleh. Tapi kalau mengatakan apakah Syiah itu bagian dari Islam? Bukan. Karena secara akidahnya pun keliru. Tapi kalau seandainya dengan mengatakan mengaku, ya bebas saja kalau mengaku silakan. Iya. Terus prakteknya ternyata jangan kan gitu Bunda. Andai dengan kalau orang-orang kafir seperti Nasrani kan udah jelas agamanya Nasrani. Ya terserah. Tapi mengatakan saya Islam. Dengan mengatakan saya Islam Syiah. Islam itu nggak ada yang namanya gambaran-gambar inna dina indallahi Islam, itu benar-benar Islam, nggak ada golongan apa-apa. Ya Islam itu. Kalau kata-kata Syiah, akidahnya sudah bukan bagian daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun sekarang mereka dengan mengatakan untuk Syiahnya mereka yang sekarang ini tidak tidak boleh lagi menghina para nabi. Udah ada peraturannya, mereka sudah bilang dari Iran itu nggak boleh menghina para nabi, nggak boleh menghina istri nabi, ya nggak boleh menghina secara umum. Tapi secara pribadi-pribadinya ya begitu. Kenapa? Karena sekarang gini, nggak usah begitu Bunda. Iya. Sekarang pertanyaannya, kita boleh nggak menghina orang yang dicintai oleh orang-orang Nasrani, misalnya pun menghina, mencemoohkan Yesus gitu dikali, kan nggak boleh gitu juga ya. Tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol mah kadang-kadang kenapa, tapi di depannya nggak mungkin seperti itu. Iya, bahkan gara-gara menyebutkan di belakang patung itu ada jinnya, ada setannya kan jadi rame. Iya, padahal memang benar begitu. Ketika Khalid bin Walid menghancurkan berhala itu susah banget. Hanya dihajar, begitu berhala tumbang ada yang teriak. Rasul bilang itu jinnya. Maka mengambil daripada dasar itu, ya guru-guru kita mengatakan di belakang patung itu ada jinnya. Iya, karena apa? Karena pada waktu itu pernah terjadi demikian, dan bisa jadi di patung-patung yang ada, di salib yang ada itu ada jinnya. Iya, nah seperti itu gambarannya. Jadi kalau digambarkan apakah Syiah bagian daripada Islam? Bukan. Iya, bukan bagian daripada Islam karena akidahnya sudah berbeda. Tapi kalau mereka mengaku Islam, ya silakan aja mengaku. Mereka baik sama kita, yang ada masalah, kita pun bisa baik dengan mereka. Lakukan seperti halnya berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Syukran, Allah barik fiik. Silakan, ada? Boleh, ada lagi? Mangga, silakan. Iya, silakan. Mengenai apa? Yang berani melawan Iya. Tapi yang berat ini kan sulit. Jadi dia malah menjadi barisan yang 11 itu membela Israel untuk menghancurkan Israel. Itu sikap kita ini gimana ya?